Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian yang penuh makna dan arti yang telah diselenggarakan untuk yang kesekian kalinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap terus memberikan kemudahan agar kita selalu menyempatkan waktu dan memberikan momen yang terbaik untuk mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, demikian juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ilmu yang tidak terkira jumlahnya yang telah diwariskan oleh para ulama untuk kita semua. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keimanan kita sebagai kaum muslimin adalah al-iman bil umuril ghaibiyah. Beriman tentang hal-hal yang sifatnya gaib. Beriman dengan hal-hal yang sifatnya gaib, sesuatu yang tidak bisa kita raba, hal-hal yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi semua itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran atau diberitakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita sebagai umat beliau berkewajiban untuk mengimani bahwa semua itu benar dan hak. Dan di antara sekian banyak berita-berita yang sifatnya gaib dan yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah hal-hal yang terkait dengan ilmu dan para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita pun termasuk yang disabdakan Nabi SAW sebagai orang-orang yang mencintai ilmu. Di antaranya Nabi Muhammad SAW memberitakan bahwa setiap majelis yang di sana ada beberapa orang, majelis itu diselenggarakan untuk mengkaji Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berbangga dengan mereka di hadapan para malaikat-malaikat dan seluruh warga langit. Ini berita yang sifatnya gaib, tetapi kita sebagai orang yang beriman yakin, seyakin-yakinnya tanpa ada setitik pun keraguan bahwa hal itu memang benar-benar nyata dan terjadi. Suatu saat sahabat yang mulia bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan, saat itu beliau adalah sebagai seorang khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Beliau keluar dari rumah menuju masjid, Masjid Jami', Masjid Raya Kota Damaskus radhiyallahu ta'ala. Sesampainya Muawiyah di masjid, ternyata beliau melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul membahas tentang Al-Quran, berdiskusi tentang ilmu agama. Lalu Muawiyah bergabung dengan mereka. Muawiyah radhiyallahu ta'ala bertanya, ma ajlasakum hahuna? Apa sebabnya kalian duduk di sini? Mereka sama-sama menjawab, kami duduk di sini wahai Muawiyah, wahai Panglima, wahai Amirul Mukminin Khalifah, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kami duduk di sini adalah sebagai rasa syukur kami
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun membahas tentang wahyu dan risalah yang diturunkan olehnya kepada Nabi Muhammad SAW. Muawiyah ingin menegaskan kembali jawaban itu. Kata beliau, "Allahi ma ajlasakum hauna illa dzat." Demi Allah, apakah memang tidak ada tujuan lain? Apakah memang hanya untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain? Mereka menjawab, demi Allah wahai Muawiyah, tujuan kami datang ke sini tidak lain dan tidak bukan kecuali memang untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Niat tulus, ikhlas, tidak ada tendensi apa-apa yang kaitannya dengan dunia sama sekali. Kata Muawiyah, kalau memang demikian, saya tadi bersumpah bukan karena tuhmatan lakum, bukan karena meragukan jawaban kalian yang pertama, tetapi yang saya lakukan ini adalah mencontoh, meniru apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Dulu, kata Muawiyah, kami juga pernah duduk-duduk di masjid seperti kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menemui kami, menanyakan dengan pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan kepada kalian tadi. Kata Nabi SAW, buat apa kalian duduk di sini, berkumpul dan bermajlis di tempat ini, di masjid, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala? Kami pun menjawab, ya Rasulullah, tidak ada tujuan lain kami duduk di sini kecuali untuk mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian juga kami mengingat Allah berikan kesempatan untuk kami beriman kepada Anda sebagai seorang Rasul dan pesuruh dari Allah Rabbul Alamin. Kata Nabi juga bersumpah, demi Allah, apakah tidak ada tujuan lain? Memang itu, duduk di masjid, berkumpul semacam ini, tujuannya adalah mencari ridha dan rahmat dari Allah. Maka kami pun menjawab seperti jawaban kalian tadi. Saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yatabaha bikumul malaikah." Sesungguhnya Allah saat ini sedang membangga-banggakan kalian di hadapan seluruh penduduk dan warga langit. Lihatlah hambaku, lihatlah mereka duduk berkumpul bersama, mengingatku dan mengingat nikmat-nikmatku. Ini termasuk perkara yang sifatnya gaib, tetapi kita sekali lagi tentu beriman dan yakin, insya Allah pun demikian. Nah, karena tidak ada lain dan tidak ada bukan tujuan kita datang ke sini di masjid ini, nah, kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmatnya, serta menjalankan perintahnya dan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, suatu saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmin ridwan bima yatlub." Hadis ini diriwayatkan oleh sekian banyak ulama. Hadis ini sahih. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat Allah itu, mereka meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Untuk para penuntut ilmu. Menghormati ilmu, menghormati mereka yang mencari dan menuntut ilmu. Sampai-sampai para malaikat pun mereka meletakkan sayap-sayapnya. Lalu apa yang dimaksud dengan meletakkan sayap? Para ulama menjelaskan ada dua makna. Satu dan yang kedua tidak saling bertentangan. Mungkin kedua-duanya terjadi dan ada. Yang pertama, yang dimaksud dengan meletakkan sayapnya adalah merendahkan diri, tawadhu, menghormati, memuliakan dan mengagungkan mereka yang betul-betul semangat untuk menuntut ilmu agama. Makna yang kedua, betul-betul para malaikat meletakkan sayapnya
Tetapi ini terkait dengan perkara yang gaib, kita tidak bisa melihat, tidak bisa kita merasa, alam kita pun berbeda. Nah, tetapi karena ini sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, as-sadiqul masduq, yang jujur lagi terpercaya, maka kita yakin bahwa ini semua benar-benar terjadi dan nyata. Nah, benar-benar terjadi dan nyata. Ada disebutkan dalam satu kilas sejarah, salah seorang dari kalangan kaum muslimin yang meragukan kebenaran cerita Nabi dan berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dia karena awalnya meragukan, akhirnya meremehkan. Lalu Allah tunjukkan kebesaran dan mukjizatnya, karamahnya. Ketika hadis ini dibacakan oleh seorang ulama, hadis tentang para malaikat yang meletakkan sayap-sayapnya untuk mereka yang bersemangat di dalam mencari dan menuntut ilmu, dia remehkan hadis ini. Wah, itu toh. Pada keesokan harinya, sandal yang dia pakai sepasang kanan dan kiri. Zaman itu sandal ada yang terbuat dari kayu. Sampai sekarang pun masih ada sandal yang terbuat dari kayu. Kayu, baki kita bilang, bakia. Kemudian dari rumah sandal itu dia pasang di bawahnya susunan paku yang tajam. Dipasang, ditata rapi kanan dan kiri. Selesai dia siap pakai, lalu ada orang yang bertanya, buat apa engkau pasang paku di bawah sandalmu? Dia mengatakan, saya ingin menginjak sayap para malaikat. Subhanallah. Jauh dari ciri dan sifat orang yang beriman. Orang beriman itu yakin dan percaya bahwa apa yang difirmankan Allah dan yang disabdakan Nabi SAW itu benar-benar ada nyata. Semua karena akal yang Allah berikan untuk kita itu terbatas. Nah, akal kita untuk mencernanya sulit. Nah, tetapi kita ditekankan untuk beriman. Maka ciri orang yang beriman itu disebutkan Allah dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ciri yang pertama yang disebutkan Allah. Nah, karakter pertama orang yang beriman itu dia beriman bil ghaib. Sebelum Allah menyebutkan wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat, sebelum Allah sebutkan salat, zakat, pertama kali yang disebutkan adalah al-iman bil ghaib. Tapi orang ini kemudian sambil bermain-main, bergurau dan berseloroh, hari ini aku akan pakai sandal yang menggunakan, yang telah terpasang paku-paku di bawahnya, aku akan berjalan sambil menginjak-injak sayap para malaikat. La haula wala quwwata illa billah. Maka hamba yang menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang menentang kekuasaan Allah, yang memiliki sikap kibir, sombong, tidak mampu menyadari di manakah posisi dan letak dia sebagai seorang hamba. Dia merasa seolah-olah memiliki segala sesuatunya ada di tangannya. Dia merasa dialah yang menentukan dan yang menetapkan. Nah, maka akhirnya orang tersebut kemudian berjalan keluar. Dia tinggalkan rumahnya menggunakan sandal yang telah terpasang paku di bawahnya. Nah, dengan keyakinan seperti itu merendahkan dan menghinakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berapa lama kemudian orang itu pun kemudian terjatuh. Tidak berapa lama kemudian orang itu terjatuh. Nah, setelah dilihat dikerumuni oleh sekian banyak orang, ternyata kedua kakinya lumpuh, kemudian muncul rayap. Nah, apa kalau kita orang Jawa bilangnya set ya, set. Hewan-hewan kecil belatung-belatung untuk makan, menghabiskan, dan itu disaksikan sekian banyak orang. Cerita ini sahihah, cerita ini benar, diriwayatkan secara mutawatir. Jadi akhirnya dia ambruk di tengah jalan, kakinya sedikit-sedikit dimakan oleh belatung-belatung itu, sangat mengerikan sekali. Nah, darah betul-betul dia berteriak kesakitan. Nah, sampai akhirnya habislah kedua kaki kanan dan kirinya sampai di paha. Selesai,
hewan-hewan kecil, rayap dan belatung itu tiba-tiba hilang, tak berbekas. Nah, subhanallah, Allah tunjukkan kuasanya. Nah, Allah tunjukkan kuasanya. Maka tidak boleh kita kemudian bermain-main, bercanda, berseloroh, bergurau dengan ayat, dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bermain-main dengan agama, nggak boleh. Agama itu tidak untuk dipermainkan. Agama itu tidak untuk dipermainkan. Nah, salah satu contoh yang tidak diperbolehkan ya, yang mungkin kaitannya dengan hari-hari ini. Nah, artinya contoh ini saya berikan bukan untuk ditertawakan lagi, nah, bukan untuk ditertawakan lagi atau bahkan diikuti. Nah, tetapi ini sebagai contoh bahwa jauhnya umat Islam secara umum dengan nilai-nilai agama yang telah ditanamkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang teman kemarin cerita di grup BBM dia, dari messengernya itu, nah, grup keluarga. Cerita ini saya sampaikan bukan untuk ditertawakan lagi ya, nah, tapi sebagai contoh lah bahwa kita sangat butuh pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter kita demi menghormati, mengagungkan kitab suci Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sebagai sumber Islam, sumber hukum Islam yang kedua, juga untuk menghormati dan memuliakan agama. Karena agama itu bukan untuk bahan lelucon. Dia kirim satu status, jangan lupa nanti malam bangun qiyamul lail. Tahu qiyamul lail? Tahu qiyamul lail enggak? Salat malam, salat tahajud, bangun di tengah malam. Nah, jangan lupa jadwal qiyamul lail malam ini 23.00 Prancis lawan Inggris. Bukan ditertawakan. Di situ disebutkan jadwal Piala Euro yang terakhir. Qiyamul lail. Meskipun dia bilang enggak, maksud saya itu qiyamul lail di sini secara bahasa. Secara bahasa kan qiyamul lail itu artinya bangun malam. Bukan maksudnya qiyamul lail salat tahajud, nggak bisa. Tertutup kemungkinan seperti itu. Karena siapapun muslim dan muslimah yang membaca serta mendengar kalimat qiyamul lail, maka yang terpikir secara langsung di benak dia bukan Piala Euro, tapi yang dimaksud dengan qiyamul lail langsung, salat tahajud. Salat tahajud. Maka lulusan yang seperti ini tidak boleh tidak boleh diikuti. Justru usahakan ditepis. Dan cerita-cerita seperti ini sengaja dimunculkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Mereka musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menampilkan kreativitas dan imajinasi dengan membuat cerita-cerita seperti ini disebarkan di antara umat Islam. Nah, ada seorang hamba diminta, kamu mau masuk neraka apa masuk surga? Pilih masuk surga. Ternyata masuk ke dalam surga, ternyata bukan surga, neraka. Pokoknya gini kata malaikat, itu screensavernya. Nah, berita seperti ini, cerita seperti ini sering dimunculkan. Pagi anaknya main judi, menang tadi, alhamdulillah. Cerita yang seperti ini kan banyak ya. Mungkin panjenengan sini lebih banyak perbendaharaan dan khasanah, cerita-cerita yang sifatnya lelucon, menjadikan agama sebagai lelucon. Tapi ini bagi kita tidak boleh. Bahkan sebagai bentuk kekufuran, sebagai bentuk dan jenis kekufuran tidak boleh dilakukan. Nah, kaitannya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan apa yang kita lakukan pagi hari ini. Nah, kita beriman bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menghormati, menaungi, memuliakan, menghormati siapa-siapa saja yang memberikan waktunya. Bahkan jika dia berikan waktu itu dengan sepenuh hati, dia jalani itu semua dengan semangat untuk beribadah, maka para malaikat pun akan mengagungkan, memuliakan dia. Namanya akan dikenal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal 'alima la yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wal ardi hatta al-hut fil bahri wa hatta an-namlatu fi zuhriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya orang yang berilmu itu, seluruh makhluk di langit dan di bumi sama-sama memohonkan ampun dan istighfar untuknya. Luar biasa. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau kita misalnya dalam doa tasyahud kita, wa ala ibadillahis salihin, demikian juga keselamatan semoga untuk hamba-hambanya yang saleh. Dan orang yang berilmu tentu adalah orang-orang yang saleh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, beliau gambarkan betapa semua makhluk itu turut mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Kata Nabi, hatta al-hutu fil bahri, sampai ikan yang berenang di dalam lautan pun ikut memohonkan ampun. Wa hatta namlatu fi juhriha, sampai semut pun demikian. Semut di setiap liang dan lubangnya mereka memohonkan ampun. Ya Allah, berikanlah ampun untuk si fulan. Ya Allah, berikanlah maghfirah untuk si fulan, dengan menyebut nama-nama kita. Nah, nama-nama orang yang berilmu, maka sungguh mulia dan sungguh tinggi kedudukan serta derajat orang-orang yang berilmu. Nah, karena sebab inilah, dari sekian banyak sebab-sebab yang lain, para ulama kita di dalam sejarah tercatat sebagai orang-orang yang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kekuatan mereka seolah-olah tidak ada habis dan tidak ada ujungnya. Seolah-olah mereka bukan manusia yang terbuat dan tersusun dari tulang, daging, kulit. Karena ternyata mereka mampu menahan beban. Mereka mampu berkorban dan berjuang melawan hal-hal yang bisa merusak kulit, daging, dan tulang. Nah, maka tidak sedikit para ulama kita, ketika mereka dalam proses mencari dan mencari, ketika mereka dalam proses mengumpulkan dan mengumpulkan ilmu demi ilmu, satu persatu ilmu itu dikumpulkan satu demi satu, hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dicatat dan dihafalkan serta diamalkan. Tidak sedikit dari mereka yang tercatat dalam sejarah harus kencing darah dan kencing nanah. Harus kencing darah dan kencing nanah. Sesuatu yang tidak akan terlintas di dalam benak kita untuk pernah merasakannya juga. Nah, mereka tinggalkan negeri dan kampung halamannya. Mereka rela berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Nah, tentu bukan satu cerita yang sangat aneh bagi kita. Pada saat membaca biografi seorang ulama tabi'in, seorang ulama tabi'in yang terkenal, seorang ulama besar di kota Madinah. Nah, ayahnya adalah orang yang berilmu juga. Nah, ayahnya adalah orang yang berilmu juga, bernama Muhammad. Nah, karena semangatnya belajar dan menuntut ilmu, saat itu usianya masih muda. Masa muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia panggil istrinya, nah, wahai istriku, semangatku untuk belajar agama ternyata belum pernah pupus. Nah, berbicara dengan baik-baik. Bukannya aku tak cinta lagi denganmu. Bukan. Jangan ragukan kecintaanku kepadamu. Bukan seperti itu. Tapi rasa cinta saya kepada ilmu ternyata mengalahkan segala sesuatunya. Mengalahkan segala sesuatu. Dan inilah kondisi orang yang cinta ilmu agama. Dia tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah merasa jenuh. Nah, yang selalu dia inginkan adalah mencari dan terus mencari. Dipanggil istrinya, didudukkan, diajak bicara. Kata dia, aku akan pergi menuntut ilmu agama. Tapi entah, aku pun tak tahu apakah masih bisa kembali lagi di pangkuanmu. Wah. Karena bisa kita bayangkan kondisi saat itu. Tidak ada alat komunikasi. Kalau sekarang pun kita mau kuliah ke luar negeri, misalnya, di Timur Tengah, nah, tinggalkan orang tua, tinggalkan istri dan anak muda kan itu. Setiap saat bisa telepon, setiap saat bisa SMS, setiap saat bisa dan seterusnya. Nah, tetapi kondisi saat itu, artinya kalau kondisi sekarang ini kita bisa mengetahui secara dekat, secara pasti apa yang sedang terjadi di sini dan apa yang sedang terjadi di sana dengan alat komunikasi secanggih. Tapi maka itu, nah, orang yang menuntut ilmu itu harus menempuh perjalanan yang panjang, waktu yang tidak sebentar, waktu yang tidak pendek. Karena khawatir
dia menjadi seorang suami yang akan menelantarkan istrinya, kan begitu, khawatir. Jangan sampai menjadi seorang suami yang zalim, menganiaya hak-hak istrinya, tidak memberikan apa yang semestinya diberikan. Dipanggil istrinya, istriku aku akan pergi jauh menuntut ilmu, entah kapan aku akan kembali. Nah, sekarang aku akan berikan pilihan untukmu. Apakah engkau akan bersabar menanti kepulanganku yang entah kapan itu akan terjadi? Nah, ataukah engkau ingin aku ceraikan dengan baik-baik? Artinya kalau diceraikan dengan baik-baik kan sudah, tanggung jawabnya selesai. Entah nanti dia celaka, mati di perjalanan, tidak pulang kembali, selesai urusannya. Tapi kalau misalnya masih dalam status istri, tidak mendapatkan hak ini dan hak itu tanpa berita, tentunya akan termasuk, akan jatuh dalam perbuatan zalim kepada istri. Nah, tapi kalau engkau mau bersabar menanti kepulanganku, tapi kalau engkau pun mau, silahkan, aku akan ceraikan engkau dan akan aku pulangkan engkau kepada keluargamu. Ternyata istrinya pun mengerti bahwa suaminya memang betul-betul cinta kepada ilmu agama. Istrinya dengan tegas, mapan, tenang, dan yakin menjawab, wahai suamiku, aku memilih untuk bersabar menanti kepulanganmu. Apapun yang terjadi, nah, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Wah, luar biasa kan? Kalau sama produser film udah jadi film ini. Tapi kan kita tidak berpikir ke arah sana. Perpisahan itu dihiasi dengan hujan isak tangis. Sementara istrinya waktu itu sedang mengandung anaknya. Masih pasangan muda. Kalau kita mah nggak bisa seperti itu ya. Atau ingin mencoba barangkali. Ingin mencoba. Kalau sudah tahu seperti itu, akhirnya yang perempuan sudah lama nggak usah nikah dari sekarang daripada ditinggal. Tapi itu terjadi. Nah, akhirnya ditinggalkan pergi. Tapi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, dia tinggalkan uang belanja yang sangat besar jumlahnya untuk hidup sampai 7 turunan itu cukup, istilahnya begitu. Saking banyaknya uang yang ditinggalkan, bukan kemudian langsung tinggal pergi, tapi ditinggalkan sejumlah uang yang cukup. Berapa? Subhanallah. Tahun nggak pulang, tahun kedua nggak pulang, 3, 4, 5 belum pulang, tanpa kabar, tanpa berita. Hati siapa yang tidak akan gelisah? Setiap bulan purnama, oh ya ini purnama yang ke-12, berarti setahun. Dihitung lagi, ini purnama yang ke-24, genap 2 tahun. Ini sudah purnama yang ke-48, berarti berapa tahun? No? 4 tahun, nggak pulang-pulang juga. Nah, tapi istrinya sabar menunggu, itu kan sudah keputusan yang diambil. Suaminya pun yang belajar mengarungi lautan, menyeberangi sungai. Kalau menembus gunung tidak sulit. Melintas gunung dari satu kota ke kota yang lain. Nah, bertahun-tahun lamanya, berbelas-belas tahun bahkan. Nah, ternyata kurang lebih 17 tahun berikutnya, 17 tahun kemudian, tulisan kecil di bawah layar, square-nya ganti. Ternyata di kota Madinah terjadi keributan. Di kota Madinah itu kan terjadinya kota Madinah. Di kota Madinah terjadi keributan di depan sebuah rumah. Nah, antara 2 orang laki-laki, yang satu muda, yang satu sudah berusia cukup tua. Bertengkar mereka. Ini rumahku, bukan ini rumahku. Rebutan mereka. Memperebutkan rumah. Kamu gak boleh masuk ke sini, ini rumahku, bukan rumahmu. Kamu yang gak boleh masuk rumah ini. Ini rumahku. Bertengkar. Hampir-hampir terjadi perkelahian antara anak muda itu dengan orang tua. Nah, setelah hampir berkelahi, tetangga-tetangganya kumpul semua. Ada apa ini? Yang muda mengatakan, orang ini datang, tiba-tiba mengaku rumahku adalah rumahnya. Yang tua mengatakan, dia anak muda ini datang dari mana? Ini rumahku, yang sudah aku tinggalkan 17 tahun yang lalu. Tetangganya bilang, walah nggak usah ribut, itu anakmu, itu bapakmu. Paham nggak? 17 tahun kemudian sang ayah pun pulang. Sampai depan rumah ketemu sama anak muda. Siapa kok
keluar masuk, cemburu. Siapa ini? Cemburu maksudnya terhadap kehormatan dan martabat sebuah keluarga. Orang lain, orang asing kok masuk, keluar masuk rumahnya, bertengkar. Tenangnya bilang orang nggak usah ribut. Itu ayahmu. Hah? Itu anakmu. Hah? Selesai. Nah, istrinya mesam-mesam dalam rumah. Senang kan gitu. Kekasih dan pujaan hatinya kembali pulang, masuk ke dalam rumahnya, istana cintanya. Masuk ke rumah, selesai. Ini para ulama kita zaman dahulu. Sholat ditegakkan, berangkat ke masjid di kota Madinah. Bapaknya duduk paling belakang, terlambat, kemudian sama yang lain. Selepas sholat zuhur, ada seorang ulama yang berbicara tentang ilmu agama, menyampaikan hadis riwayat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah penyampaiannya, mudah diterima, sangat berkesan. Bapaknya tanya kepada jamaah yang di sampingnya, siapa itu yang ngajak di ujung depan sana itu? Kan nggak terlalu kelihatan. Itu namanya Muhammad bin Al-Qasim, anaknya sendiri sebenarnya. Ternyata anaknya sudah menjadi seorang ulama di kota Madinah. Nah, luar biasa. Bapaknya berangkat menuntut ilmu, ibunya bekerja keras mendidik anaknya, anak satu-satunya itu. Nah, betul-betul akhirnya ayah dan anak menjadi ulama, meskipun anaknya melebihi ketenaran ayahnya. Nah, rahimahumullah ta'ala. Ini luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Karena perjalanan yang begitu jauh dan waktu panjang ditempuh, maka banyak para ulama kita yang menikah itu di usia yang tidak lagi muda. Menikah tidak lagi pada usia yang masih muda. Tetapi yang namanya laki-laki selalu berjaga, kan begitu. Namanya laki-laki itu masih, meskipun usia sudah 30, sudah 35, masih 40, dia masih dalam usia yang produktif untuk laki-laki. Imam Ahmad bin Hanbal keliling dunia 2 kali. Imam Ahmad bin Hanbal itu keliling dunia 2 kali. Dari Baghdad, Irak ke Iran, terus ke Mekah, Madinah, Yaman, naik lagi terus ke Syam, Mesir, sampai ujung Afrika, Tunisia, Maroko, Mauritania. Di situ Imam Ahmad itu berjalan kaki. Oh, kemudian lagi ke Baghdad. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menikah pada usia yang ke-40. 40 tahun baru menikah. Tapi bagi kita pun tidak mesti harus ikut-ikutan seperti itu. Ya sudahlah, nanti usia 40 tahun baru menikah. Tidak harus. Nah, kondisi kita pun berbeda. Mereka menikah pada usia 40 tahun tidak ada masalah karena sibuk dengan urusan ilmu. Jadi nggak ada pikiran-pikiran yang ngeres, pikiran-pikiran yang jelek, itu nggak ada. Sibuk dengan ilmu. Kita sekarang yang masih berusia 15 tahun, 16 tahun, pikirannya wes kemana kemari kan begitu. Karena kondisi lingkungan kita yang sangat tidak mendukung ini. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Para ulama seperti itu, sangat mereka di dalam menuntut ilmu agama. Sesuatu yang semakin lama semakin sulit untuk kita temukan di masa-masa kita seperti ini. Nah, sesuatu yang saya sebutkan di depan tadi, itu tidak akan pernah terpikir dan terlintas di benak kita. Kita mampu melakukannya. Nah, kita mampu melakukannya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tradisi, kebiasaan serta kondisi para ulama kita yang betul-betul bersemangat untuk menuntut ilmu agama, itu memang sudah ada sejak zaman sahabat Rasulullah SAW sampai pada generasi berikutnya dan generasi yang setelahnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, nah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa, dan doa ini pun doa untuk kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkan ya Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, zidni ilmu. Ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untuk. Tambahkanlah ilmu untuk.
Tidak ada sesuatu yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk meminta tambahan kecuali hanya ilmu. Tidak ada yang lain. Nah, tidak ada yang lain. Maka para sahabat Rasulullah SAW mereka telah memberikan teladan dan contoh bagi kita. Seperti apakah harus mencari dan menuntut serta mengumpulkan ilmu agama satu demi satu. Nah, maka tokoh-tokoh para sahabat di antara sahabat itu terkenal dengan semangatnya di dalam menuntut dan mencari ilmu agama. Meskipun mereka lapar, meskipun mereka lelah, tidak pernah mereka ingin berpisah sekejap pun dari Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan dekat selalu di sekitar dan di samping Nabi Muhammad SAW, ilmu itu selalu tercurah. Mereka punya kesempatan yang banyak untuk menimba dan menyerap ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka lelah. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, orang-orang itu kok meragukan saya karena saya memiliki sekian banyak riwayat. Memang Abu Hurairah, sahabat kita yang tercinta ini, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, dibandingkan para sahabat lain, riwayat beliau dari Rasulullah jauh lebih banyak jumlahnya daripada sahabat-sahabat lain. Sehingga ada sebagian kelompok yang meragukan, apa benar Abu Hurairah itu menimba ilmu hadis dari Nabi? Masuk Islam saja 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Kok riwayatnya jauh lebih banyak dibandingkan para sahabat yang lebih awal masuk Islam dan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Hurairah, mengapa orang-orang itu meragukan saya? Sahabat-sahabatku dari kalangan Ansar, mereka sibuk di ladang dan di kebun bercocok tanam. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin, mereka sibuk di pasar berdagang dan berjual beli atau mengembalakan hewan ternak. Sementara saya tidak ada kegiatan lain. Tidak ada kegiatan lain. Karena Abu Hurairah tinggal di pelataran atau di serambi Masjid Nabawi sebagai salah satu kelompok Ahlus Suffah, mereka yang tinggal di masjid. Nah, maka lazamtu Rasulullah SAW ala mil'i batni. Kata Abu Hurairah, maka saya selalu menemani dan mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, apapun kondisiku, kenyang, lapar, itu selalu ada di samping Nabi. Maka apa yang aneh? 3 tahun tapi ikut terus, tiap hari selalu ada di samping Nabi terus, tidak pernah berpisah. Tentu apa yang didengar dari Rasulullah SAW akhirnya kan banyak ya, daripada yang dari awal masuk Islam tapi tidak tiap hari bertemu dengan Nabi karena dengan kesibukan dan aktivitas masing-masing. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam keadaan lapar pun ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Hurairah merasakan keadaan yang sangat lapar. Orang miskin, orang sakit. Tapi yakinlah, seorang hamba yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti dan memahami ilmu agama, Allah akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Kalau orang berlari mengejar dari belakang dunia untuk mendapatkan dunia, tetapi bagi orang yang berilmu, ilmu agama, maka dialah yang akan dikejar-kejar oleh dunia. Dunialah yang akan berlari dari belakangnya, berusaha menyeret, membawa dan mencekik dia agar tersibukkan dengan urusan dunia. Karena syaitan dan bala tentaranya, mereka tidak akan pernah merasa, tidak akan pernah diam untuk mengganggu hamba-hambanya yang beriman dan berilmu. Mereka berusaha untuk memisahkan hamba dari ilmu. Jangan sampai umat Islam itu cerdas, jangan sampai orang Islam itu pintar, jangan sampai orang Islam itu mengerti agamanya. Biarkan mereka jahil, biarkan mereka bodoh. Nah, ini upaya dari syaitan dan bala tentaranya.
Maka dunia itu justru ditawarkan, ada tawaran ini, ada tawaran itu. Maka tidak sedikit orang-orang yang berilmu, yang kita kenal keilmuan dan kesalehannya, pada akhirnya na'udzubillahi min dzalik, lepas dari lingkaran ilmu, karena ternyata sekarang sudah jadi pengusaha besar, sudah jadi ngurusi bisnis itu dan bisnis ini dan bisnis itu. Akhirnya kesempatan dia untuk berbagi ilmu berkurang. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Hurairah yang semasa belajar dan menuntut ilmu agama di depan Nabi alaihi salatu wasallam fakir dan miskin, tetapi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau diangkat sebagai gubernur kota Madinah. Nggak main-main, gubernur kota Madinah. Abu Hurairah kemudian beristrikan seorang wanita yang cantik di zamannya, seorang wanita yang alim pula, wanita yang berilmu agama, dan wanita itu adalah wanita yang kaya raya. Apa yang tersisa dalam hidup ini? Nah, sudah punya keluarga, laki-laki sudah beristri, yang perempuan sudah bersuami, punya anak, punya pekerjaan, misalnya. Meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi sudah mencukupi. Apa yang tersisa? Mau kejar apa lagi? Kalau bukan kemudian kita mengejar rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang berilmu. Padahal semasa Abu Hurairah itu belajar sangat mengenaskan. Hari-harinya lapar. Hari-harinya lapar. Suatu saat Abu Hurairah duduk di pinggir jalan, lapar. Berharap barangkali ada orang yang sensitif misalnya, peka, merasa, terus nawarin makan. Abu Bakar As-Siddiq lewat. Abu Hurairah kemudian mencegat Abu Bakar, kamu ingat gak ayat ini dalam Al-Quran? Oh iya, ayat ini bunyinya begini. Nah, sudah. Abu Bakar kemudian pergi berlalu meninggalkan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Abu Bakar itu tidak mengerti apa yang sedang saya inginkan. Padahal yang diinginkan itu minta diajak makan, kan sedang lapar. Pertanyaan itu cuma pertanyaan yang dibuat-buat saja. Umar Ibn Khattab lewat. Wah, Umar nih. Sejegat Umar, tahu nggak ayat ini? Oh, ini ngobrol sebentar. Pertanyaan, jawaban, pertanyaan, tanya, jawabannya. Selesai, Umar pergi. Abu Hurairah, nggak ngerti ini Umar. Sampai akhirnya Rasulullah yang lewat. Abu Hurairah kemudian bantu beri mencegat. Rasulullah sudah tersenyum. Pengen makan. Wajah memelak itu kan kelihatan kan gitu. Betul nggak? Wajah peminta-minta dan wajah yang orang dermawan itu kan berbeda. Wajah orang memelak itu wajahnya pipinya agak diturunkan sedikit, matanya agak disipitkan kan gitu. Kemudian bibirnya dikeringkan kan gitu. Terus pandangan matanya nanar kan gitu. Kayaknya kosong. Padahal yang di depannya itu adalah makanan gitu. Gambaran orang kan seperti itu. Ini Abu Hurairah dari jauh dilihat Nabi. Oh, Abu Hurairah datang mencegat ini. Rasul sudah tersenyum. Ayo. Sebelum Abu Hurairah berkata, sebelum Abu Hurairah menyampaikan maksudnya, Rasulullah sudah mengatakan, ayo ikut ke rumah. Saya punya susu yang bisa diperah, kambing yang bisa diperah. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan lapar masuk ke rumah Rasul, kemudian diperintahkan untuk memerah kambing yang saat itu bisa diambil susunya, diperah, dapat satu bejana kan gitu, satu bejana tempat perahan susu. Nah, kata Rasulullah, Abu Hurairah panggil teman-temanmu ahli sufah, teman-temanmu yang sepenanggungan dengan kamu, panggil semua. Belum diminta cicip, belum apa-apa sudah kata Abu Hurairah kok disuruh manggil. Kata Abu Hurairah nggak dapat nih saya. Karena teman-temannya ahli sufah dan 60-an lebih orang. Tempatnya sedikit sekali susu itu. Dipanggil semua, tapi karena ini perintah Nabi, perintah dari Rasulullah SAW, apa beratnya? Ini perintah Nabi. Abu Hurairah kemudian berjalan kembali ke serambi masjid ke ahli sufah. Semuanya dipanggil Nabi ke rumahnya. Masjid dan rumah Nabi kan dekat.
kumpul semua, susunya cuma satu panci tadi. Nah, kata Nabi Abu Hurairah, engkaulah yang memberikan dan membagikan susu itu kepada teman-temanmu. Nggak dapat nih. Karena aturan di dalam Islam, syakil kau akhiruhum. Orang yang menuangkan dan membagikan makanan itu yang terakhir. Bukan seperti kita bagi-bagi saise. Ini bagian panitia. Sisakan dulu buat panitia. Tidak. Kita sebagai tuan rumah, berikan apa yang ada yang bisa diberikan ke tamu. Tuan rumah urusan belakang. Orang tua kepada anaknya pun seperti itu, berikan untuk anak-anaknya. Nanti kita sebagai orang tua belakangan. Atau kita sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua, berikan apa yang ada kepada orang tua. Anak urusan belakang. Panitia pun seperti itu. Panitia gampang urusannya. Yang penting tamu-tamunya dari SMA mana saja itu terlayani dengan baik. Kalau perlu satu orang dapat 2 bungkus. Panitia gampang. Kalau perlu. Nah, kalau perlu. Abu Hurairah diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam bagikan susu itu. Tuang minum sampai kenyang. Ternyata susu yang satu panci itu setiap kali dituangkan tidak berkurang, nambah. Tuang nambah lagi. Seolah-olah dari dalam panci itu ada sumber susu yang terus mengalir. Keliling terus. Nggak berkurang, 60 orang. Padahal setiap orang yang minum itu sekenyangnya. Sampai kepada Rasulullah tersenyum. Abu Hurairah menawarkan kepada Nabi, silakan Nabi. Nabi geleng-geleng kepala. Kamu dulu, Abu Hurairah. Karena sudah lapar nih Abu Hurairah. Minum. Sudah, glek. Diserahkan kepada Nabi, minum lagi. Setiap hari berhenti, minum terus, kata Nabi. Sampai akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala jatuh terlentang sambil memegang perutnya. Sudah Rasul, sudah terlalu kenyang, nggak ada tempat lagi ini. Itu susunya masih belum berkurang. Barulah diminum Nabi SAW dan berkuranglah susu itu. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ketika belajar itu sabar, lapar, sabar, haus. Perjalanannya jauh. Nah, tetapi kemudian Allah muliakan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, bagi kita yang cinta kepada ilmu agama, yang berusaha untuk menuntut ilmu tersebut, mengumpulkan keping jenis keping, nah sebutir demi sebutir kita kumpulkan, maka kita harus mampu bersabar menghadapi segala macam kondisi dan keadaan. Nah, asalkan tujuan kita tercapai, yaitu mendapatkan ilmu agama, terus berjuang. Lakukan komunikasi dengan baik kepada orang tua, lakukan komunikasi dengan yang baik kepada teman-teman, sejawat. Nah, sampaikan bahwasanya tujuan kita adalah baik, belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama kita akan meraih kepuasan batin, kita akan mendapatkan ketentraman jiwa, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu apapun halangannya diterjang. Tidak mudah berputus asa, tidak mudah patah semangat, karena yang kita cari dan kita kejar adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita dicap ini dan itu, meskipun kita dibilang ini dan itu disebut dengan sebutan-sebutan yang mungkin menyakitkan hati, tetapi yakinlah apa yang kita lakukan ini adalah perintah dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam biografi seorang ulama besar bernama Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala. Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan dan berasal dari kota Andalus. Andalus saat ini adalah daratan Spanyol, Barcelona, Toledo, Granada dan seterusnya di sekitar itu. Nah, Cordoba. Lahir seorang anak yang kemudian nanti menjadi ulama besar di zamannya, Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala. Dalam usia yang masih 16 tahun, memasuki usia 17, Baqi bin Makhlad karena kecintaannya kepada ilmu sudah sering mendengar nama Imam Ahmad bin Hanbal disebut-sebut di daerahnya. Imam Ahmad dari Baghdad, Imam Ahmad dari Baghdad, seorang ulama ahlul hadis, ini terus
Akhirnya tumbuh kerinduan di dalam hati Baqi bin Makhlad untuk bisa bertemu, berjumpa dan berguru secara langsung kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka pada usia 17 tahun dengan seizin dan restu dari orang tuanya, Baqi bin Makhlad rahimahullahu ta'ala kemudian berangkat meninggalkan Andalus, menyeberang lautan. Yang pertama kali diseberangnya adalah lautan untuk mencapai daratan Afrika, di ujung daratan Afrika. Berjalan, setiap kota berhenti, berusaha untuk berguru dan mengambil beberapa hadis dari ulama-ulama setempat. Berjalan lagi di kota berikutnya, ke Mesir, ke Syam. Nah, terus demikian itu dilakukan dalam perjalanan Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala. Menjelang sampai batas kota Baghdad, Baqi bin Makhlad dapat informasi Imam Ahmad bin Hanbal sekarang dilarang berbicara di depan publik, tidak boleh menyampaikan hadis secara umum di hadapan masyarakat. Sedih Baqi bin Makhlad, karena sebenarnya yang mendorong Baqi bin Makhlad untuk meninggalkan kampung halamannya adalah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi bukan penuntut ilmu yang baik kalau mudah putus asa. Ini masih coba sekedar berita. Ingin dibuktikan benar tidak berita itu. Sampai masuk kota Baghdad, Baqi bin Makhlad mengambil sebuah tempat untuk istirahat, sewa, kontrak, barang-barangnya diletakkan di sana. Lalu Baqi bin Makhlad mencari masjid raya kota Baghdad. Nah, ketemu malam itu langsung. Ternyata di masjid Jami kota Baghdad ada satu halaqah, sekumpulan kaum muslimin yang cukup banyak. Di tengah-tengah mereka ada seorang syekh, seorang imam dan ulama berbicara. Mendekat, maka Baqi bin Makhlad bertanya kepada salah seorang di antara mereka, "Manis syekh? Syekh ini siapa namanya?" Mereka menjawab, "Ini Yahya bin Ma'in." "Oh, Yahya bin Ma'in, terkenal juga namanya." Duduk Baqi bin Makhlad di sana. Selang beberapa saat ternyata ada orang yang berasal dari barisan depan keluar untuk sebuah keperluan dan tidak akan kembali lagi. Maka kesempatan itu segera diambil oleh Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad maju menempati tempat yang kosong itu dekat dengan Yahya bin Ma'in. Selesai sesi tanya jawab dibuka. Maka Baqi bin Makhlad tanya wahai imam, tanya wahai imam, tanya terus. Sampai-sampai peserta dan hadirin yang lain marah. Marah. Wahai lahu soal, orang lain juga butuh bertanya. Bukan kamu saja yang bertanya, orang lain juga butuh bertanya. Kata Baqi bin Makhlad, pertanyaan terakhir wahai imam. Menurut Anda, Ahmad bin Hanbal itu seperti apa orangnya? Bisa dipercaya? Bisa diambil ilmunya? Yahya bin Ma'in kaget. Wah, kamu nanya seperti ini, terbalik. Seharusnya kamu yang bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, kami ini bisa nggak diterima ilmunya? Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar kok ditanyakan. Oh sudah, akhirnya Baqi bin Makhlad pun sudah puas dengan jawaban itu. Mundur, yang lain yang bertanya. Baqi bin Makhlad kemudian bertanya kepada salah seorang peserta, rumahnya Imam Ahmad itu di mana? Ditunjukkan anter-anternya, sana sini sudah siap. Gitu. Esok harinya Baqi bin Makhlad datang ke rumah Imam Ahmad yang sudah ditunjukkan. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Imam Ahmad keluar, bertanya ada apa? Wahai Imam, saya adalah rajulun gharib na'idah. Ini berbicaranya sambil berdiri depan pintu rumah. Wahai Imam, saya ini orang asing. Negeri saya jauh. Saya datang kemari tidak ada tujuan lain kecuali untuk bertemu dengan Anda saja, untuk belajar hadis riwayat dari Nabi. Kata Imam Ahmad, di mana jauhnya itu? Kata Baqi bin Makhlad, Andalus, Afrika. Kata Imam Ahmad, di Afrika? Karena Imam Ahmad sendiri sudah pernah ke Afrika. Kata Baqi bin Makhlad, masih jauh lagi wahai Imam, di balik lautan Afrika.
Kata Imam Ahmad, orang seperti kamu ini tidak pantas ditolak keinginannya. Hanya sayang, sekarang saya menjalani hukuman dari penguasa. Tidak boleh menyampaikan hadis di depan umum. Karena waktu itu penguasa memberlakukan ideologi sesat, keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal Al-Quran itu adalah sifat kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Imam Ahmad tidak setuju dengan ideologi seperti itu. Penguasa marah, Imam Ahmad dihukum, hukumannya tahanan rumah. Tidak boleh keluar, tidak boleh menyampaikan hadis di depan umum. Kata Imam Ahmad, namun sayang saya sekarang sedang mengalami hukuman. Kata bagi Imam Ahmad, wahai Imam, kalau Anda setuju saya punya acara. Ini lihat, para penuntut ilmu itu tidak pernah berhenti, terus berusaha, terus berupaya, semangatnya tidak pernah padam. Imam Ahmad, saya ini kan orang yang tidak dikenal di sini. Misalnya Anda berkenan besok saya datang kemari dalam rupa dan bentuk seorang pengemis. Kemudian saya akan berteriak di depan rumah Anda, memanggil Anda. Nanti Anda seolah-olah keluar menemui pengemis, tapi di situ Anda bacakan hadis untuk saya. Kan tidak akan ketahuan oleh intelijen misalnya, tidak akan ketahuan aparat keamanan bahwa Anda melanggar hukuman tersebut. Nah, lagi pula yang disampaikan Imam Ahmad kan tidak di depan umum, cuma satu orang. Sudah besoknya bagi Imam Ahmad datang ke rumah Imam Ahmad dalam bentuk dan rupa seorang pengemis. Bajunya dibuat seorang pengemis, kepalanya ditutup biar tidak dikenal. Kemudian sampai bawa tongkat, pura-pura kayak orang pengemis beneran. Bukan mengemis harta, mengemis ilmu. Datang sampai depan rumah Imam Ahmad, teriak bagi Imam Ahmad, al-ajra rahimakumullah. Artinya pahala Tuhan. Semoga Allah merahmati Anda. Kalau kita orang Jawa kan, wun paling-paling den. Kan gitu. Kalau dikasih doanya seolah-olah nggak pernah putus. Terima kasih, mudah-mudahan mugi-mugi Bapak masih panjenengan, wow, nggak pernah putus doa itu. Dari pengemis yang kita beri biasanya begitu. Depan rumah Imam Ahmad teriak dia, al-ajra rahimakumullah, pahala Tuhan. Imam Ahmad keluar kemudian membacakan hadis. Satu hadis, dua hadis, tutup pintu rumah. Kalau terlalu lama, terlalu banyak juga nanti kita tahuan. Cukup satu, cukup dua, tutup. Tiap hari itu dilakukan bagi Imam Ahmad. Sampai akhirnya hukuman itu dicabut kembali oleh penguasa. Imam Ahmad boleh keluar dari rumah, mengadakan majlis ilmu. Maka di hadapan seluruh murid-muridnya, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memuji Baqi bin Makhlad. Kalau ingin melihat orang yang betul-betul seorang penuntut ilmu, lihatlah orang ini. Baru Imam Ahmad menceritakan seperti ini. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, tapi untuk kita pun jangan ditiru. Tiba-tiba besok pagi ada yang datang ke rumah saya, pokoknya pengemis. Sudah diusir, wah, ternyata Mas Khalid misalnya. Wah, oh ngampun Mas Khalid gak ketahuan. Tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa para ulama kita sejak zaman dahulu sampai sekarang itu luar biasa semangat mereka untuk menuntut ilmu agama. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Pembina tadi, Pak Winarno ya. Nah, yang paling terpenting adalah akhirat, kejar akhirat. Tetapi la tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan dunia. Bukan dibalik tuntut ilmu dunia, jangan lupakan akhirat mas. Dan dibalik rumusnya, tapi yang kita tuntut adalah ilmu agama. Nah, karena kemajuan teknologi, kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dibarengi dengan kekuatan mental dan akhlak serta jiwa, itu hanya akan merusak saja. Teknologi itu akhirnya akan disalahgunakan, Bahkan orang-orang yang dikatakan memiliki teknologi tinggi, negara-negara yang maju, tingkat kejahatan di negeri mereka sangat tinggi sekali. Tingkat kejahatannya sangat tinggi sekali. Nah, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, tindakan asusila, pencurian, penipuan, perampokan dan terus kejahatan anak di bawah umur. Karena mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti bahwa hal-hal itu tidak boleh dilakukan. Percuma ilmu teknologi maju, cerdas, pintar, tapi mental dan jiwanya tidak mampu mengimbangi. Bahkan negara yang paling tinggi tingkat aksi bunuh diri adalah Jepang kan, sering tertinggi sedunia aksi bunuh diri itu ada di Jepang. Tiap hari bisa dikatakan ada saja
perang bunuh diri. Nah, terutama dari ketinggian, jatuh dari tempat ketinggian, jatuh dari tempat ketinggian. Yang nomor 2 adalah melakukan melukai orang-orang yang sedang ramai di jalan itu. Tiba-tiba ada orang anak muda bawa senjata tajam asal gini, samurainya. Banyak dapat korban baru ketangkap. Ada yang kemudian bawa senjata api menembakkan asal luar. Stres, depresi. Rumah sakit Juruk yang dekat dengan kita saja sudah tidak lagi menampung pasien. Nah, kenapa? Karena pendidikan akhlak, pendidikan ruh dan jiwa itu tidak berjalan bersama-sama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Nah, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi dikatakan para ulama sebagai zatul haddain, punya 2 mata, 2 sisi mata. Kalau kita berjiwa baik, akhlaknya bagus, mentalnya kuat, maka teknologi itu sangat dan sangat bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Tetapi jika disalahgunakan, itu akan merusak kehidupan manusia. Maka yang terpenting justru adalah pendidikan moral, akhlak, jiwa dan ruh. Dan semua itu jalan keluar dan solusinya hanya ada di dalam nilai-nilai agama. Tidak ada nilai-nilai lain yang sekuat nilai-nilai agama yang telah ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi seorang ilmuwan, menggunakan kecerdasan dan otak yang Allah berikan untuk kita, mengapa tidak terbesit di dalam hati kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran? Penghafal Al-Quran itu jasadnya tidak akan habis dimakan tanah. Orang yang hafal Quran, di dalam tanah itu, tanah pun, bumi tidak akan berani memakan jasadnya. Bumi itu tidak berani, saking hormatnya kepada mereka yang hafal Al-Quran. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan membela dia, memberikan bantuan, syafaat untuk dia. Orang tua dari anak yang bisa menghafalkan Al-Quran pada hari kiamat nanti, itu akan dipakaikan mahkota yang sangat luar biasa nilainya. Orang tua itu bertanya, kok saya dapat mahkota seperti ini? Dijawab, karena anakmu hafal Quran. Maka derajat orang-orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik itu ma'al kiramil bararah, beserta dan bersama para malaikat yang baik dan mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kecerdasan, mengapa tidak terbesit di dalam hati kita untuk menjadi penghafal hadis-hadis Nabi, sabda-sabda dan wejangan serta tuntunan dan pegangan hidup yang diwariskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam rombongan para nabi dan rombongan para rasul. Nikmat yang luar biasa. Kita dibangkitkan pada hari kiamat dalam sebuah rombongan. Pimpinan rombongan kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa nikmatnya. Maka para ulama kita betul-betul semangat dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Kepuasan jiwani itu yang dicari. Banyak sekarang orang-orang kaya, para pejabat dan pengusaha itu melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Kenapa? Karena sudah jenuh dengan kekuasaan, jenuh dengan kekayaan. Wes duit, oke terusan opo kan gitu. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, cari sensasi. Nah, padahal itu semua latar belakangnya karena tidak mendapatkan ketenangan jiwani, tidak mendapatkan ketenteraman rohani. Adapun orang yang beriman dengan ilmu agama yang mereka miliki, mereka adalah hamba-hamba yang tenang, hamba-hamba yang tenteram jiwanya, tidak merasakan sedih, gundah gulana, sekalipun itu ada, langsung segera bisa ditepis. Nah, tidak terlalu lama dibiarkan begitu saja, karena dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semua pun akan terjawab. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun yakin dengan janji yang diucapkan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, mudah-mudahan kita pun yang hadir saat ini yang telah menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, perjalanan itu ditempuh untuk mencari dan mengumpulkan ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Semoga, dan itu harapan kita bersama, jalan kita menuju surga dimudahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar tetap istiqamah persis di atas semangat talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, apapun halangan yang menghadang. Karena ciri dan watak serta karakter orang yang cinta ilmu agama, dia tidak akan mudah berputus asa. Seperti contoh-contoh yang telah saya berikan tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita bersama, dan waktu yang berikutnya kita bisa gunakan untuk istirahat, begitu. Kemudian setelah istirahat bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Karena mengingat pengalaman yang lalu, pertanyaan yang muncul itu banyak, daripada tidak terjawab, lebih baik nanti waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian acara kita serahkan kembali kepada panitia.